Bisa. Besok. Wah. Oke, berarti hadir semua ya. Ya, Pak. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ananda, seperti yang Ananda dapat lihat di depan, materi kita pada hari ini yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa konsep dari halal dan haram. Nah, halal di sini yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah kebalikan dari yang halal tadi. Lanjut. Nah, lalu seperti apakah makanan yang haram itu? Nah, dapat Anda lihat di depan ada gambar sapi yang telah menjadi bangkai. Nah, makanan yang diharamkan oleh Allah yaitu diantaranya ada bangkai sapi tadi, darah, daging babi, dan juga binatang-binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Nah, ada beberapa pengecualian terhadap bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa. Di sini ada yang tahu nggak kenapa ada pengecualian bagi bangkai ikan dan juga belalang? Ya, silakan Pak Jero. Karena ikan darah dingin, Pak. Karena ikan. Darah dingin, jadi kalau dia mati darahnya mengumpal. Baik, bagus sekali Pak Jero. Beri aplaus untuk Bapak Jero. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Jero tadi, pengecualian terhadap bangkai ikan dan juga belalang. Kalau ikan itu termasuk hewan yang berdarah dingin, dan ketika ia mati itu darahnya menggumpal, tidak mengalir. Nah, selanjutnya itu ada juga beberapa binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi karena sebab-sebab khusus. Nah, sebab-sebab khusus ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang mana dapat Anda lihat sendiri, yaitu yang pertama ada keledai, yang kedua ada binatang buas yang memiliki taring, dan yang ketiga ada burung yang memiliki gajah. Lanjut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terhadap makanan yang halal dan juga haram? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kita lanjut pada minuman yang haram. Minuman yang haram ini disebabkan minuman yang hukumnya haram itu disebabkan karena mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya yaitu alkohol, yang mana alkohol ini menyebabkan peminumnya menjadi mabuk. Nah, oleh sebab inilah alkohol dikategorikan sebagai minuman yang haram. Lanjut. Nah, tadi kita telah mengetahui apa-apa saja makanan dan minuman yang termasuk haram. Nah, selanjutnya apa hikmah bagi kita menghindari dari memakan makanan yang haram itu? Silakan Febri dibacakan yang pertama. Yang pertama, diharapkannya bangkai dijaga umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Sangat mungkin mengandung penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi, Pak. Baik, terima kasih Febri. Nah, di sini dikatakan bahwa diharamkannya bangkai itu karena dengan tujuan untuk menjaga umat manusia dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, bangkai ini jika kita ibaratkan itu sama seperti kue yang basi. Nah, jika kita makan kue yang basi, maka itu tentu saja berdampak bagi kesehatan kita. Contohnya yaitu kita dapat sakit perut. Nah, kemudian yang kedua yaitu diharamkannya darah. Alasan dari diharamkannya darah itu ialah darah itu merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan berbagai macam bakteri. Nah, oleh karena itulah kita tidak
telah kita ketahui bahwa di dalam daging babi itu ada yang namanya cacing pita. Nah, cacing pita ini apabila kita konsumsi itu akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lanjut. Selanjutnya yaitu diharapkannya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, yang mana tujuannya untuk menjaga kemurnian tauhid serta membersihkan manusia dari perilaku syirik. Nah, ada nasihat tidak jarang orang menyembelih hewan-hewan seperti sapi, kambing, ayam. Itu hewan-hewan yang halal, akan tetapi dipergunakan untuk tujuan yang tidak memurnikan tauhid seperti untuk sesajen, untuk tumbal dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk sebelum mengkonsumsi hewan-hewan atau makanan-makanan tadi itu haruslah disembelih dengan cara yang halal agar makanan tadi dapat bersifat halal juga. Nah, selanjutnya diharapkannya halal atau miras itu dengan tujuan menjaga kesehatan akal dan fisik manusia. Orang yang minum miras itu kehilangannya kesadarannya dapat menghilang karena pada dasarnya miras itu merusak kesehatan akal. Selain dari kesehatan akal, miras ini juga merusak tubuh kita. Nah, di tempat Bapak, ada Bapak lihat sebagian dari orang yang aktif dalam minum minuman seperti miras ini, itu berdampak besar bagi tubuhnya, seperti badannya itu menjadi kurus, lalu giginya itu menjadi habis. Nah, oleh karena itulah kita tidak diperbolehkan untuk meminum miras, karena apalagi seperti usia-usia Anda kan jadinya tidak lucu kalau usia-usia segini giginya tidak ada. Nah, dari penyampaian materi Bapak yang dari awal sampai akhir tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Pak Jero. Baik, dari makanan halal itu dijelaskan saja juga halal, koper halal, darah dan bangkai haram ini, bangkai ikan dan air halal. Ini sekian Pak. Baik. Kemudian